Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat? Bertemu lagi dengan Bu Alwim hari ini di pembelajaran daring. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, adab untuk mengikuti pembelajaran daring adalah silakan disiapkan buku tulisnya ataupun LKS-nya. Jika nanti ada kata-kata penting yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini adalah mapel IPA, yaitu tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Tujuan penyesuaian diri pada hewan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Siap? Penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Di sini ada 3 yang membedakan. Yang pertama adalah mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya adalah hewan belalang. Yang kedua, mulut penusuk dan pengisap. Contohnya adalah nyamuk. Dan yang ketiga, mulut penjilat. Contohnya kupu-kupu. Jika tadi kita mempelajari tentang bentuk mulut, maka sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk paruh pada burung. Coba anak-anak amati gambar tersebut. Untuk yang nomor 1 yaitu burung pelikan. Jenis paruhnya adalah pemakan ikan. Cirinya paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya adalah burung pelikan. Yang kedua itu adalah jenis paruh pemakan daging. Cirinya paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contohnya di situ adalah burung elang. Bisa juga burung hantu. Dan gambar yang ketiga adalah jenis pemakan madu atau penghisap madu. Cirinya paruh kecil, runcing, dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya adalah di situ nomor 3 burung kolibri. Yang keempat adalah jenis paruh penghisap serangga. Cirinya paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya adalah di nomor 4 burung pelatuk. Dan yang terakhir adalah yang kelima jenis paruh pemakan biji. Cirinya paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya adalah burung pipit. Selanjutnya, bentuk kaki. Anak-anak coba perhatikan bentuk kaki pada gambar tersebut. Yang nomor 1 adalah jenis kaki petengger. Cirinya jari kaki panjang dan datar yang membantu burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contohnya adalah burung kakak tua dan nuri. Yang kedua sudah tidak asing lagi. Anak-anak tahu? Ya, itu adalah jenis kaki perenang. Cirinya memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya adalah bebek dan angsa. Gambar yang nomor 3 adalah jenis kaki pengais. Cirinya memiliki 3 jari menghadap ke depan
dan satu tumbuh ke belakang. Fungsi untuk mengais tanah dan mencari makanan. Contohnya ayam dan kalkun. Gambar yang keempat adalah jenis kaki pemanjat. Cirinya terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya adalah burung pelatuk. Dan yang terakhir, yang nomor 5, itu adalah jenis kaki pencengkeram. Cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram mangsa. Contohnya adalah burung elang dan bisa juga burung hantu. Bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Hewan pemakan daging mempunyai gigi taring yang tajam. Contohnya adalah harimau, singa, dan lain-lain. Fungsinya adalah untuk mengoyak mangsa. Yang kedua adalah hewan pemakan tumbuhan tidak memiliki gigi taring, namun mempunyai gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan gigi geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan, seperti kuda, kambing, sapi, dan lain-lain. Jika ada hewan pemakan segala seperti kera dan monyet, itu memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Hal itu dikarenakan jenis makanannya yang beragam. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. 1. Kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Oleh karena itu, bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator atau pemangsa. Yang kedua, mimikri. Artinya, suatu jenis makhluk hidup meniru perilaku makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Contohnya adalah ulat, yang bisa menyerupai ular untuk melindungi dirinya. Yang ketiga, autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh, cicak dan kadal. Yang keempat, kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya adalah walang sangit dan sikung. Yang kelima, mengeluarkan bisa dan sengat. Contohnya adalah hewan yang mengeluarkan bisa, kalajengking, lipan, dan ular kobra yang merupakan hewan paling berbisa. Dan untuk hewan penyengat, contohnya adalah ubur-ubur, anemon, dan belut listrik. Yang keenam, berpura-pura mati. Contohnya adalah kumbang badak. Dia akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim bisa terjadi di kutub ataupun di gurun. Penyesuaian di kutub, hewan yang hidup di kutub biasanya adalah beruang kutub dan pinguin. Mereka menyimpan lemak yang tebal di bawah kulitnya, yang berfungsi
sebagai cadangan lemak agar mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Yang kedua, penyesuaian di gurun. Hewan unta adalah penghuni gurun yang beradaptasi dengan memiliki punuk yang berisi cadangan lemak, memiliki usus yang lebih panjang sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Silahkan jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Bu Alwim. Bisa lewat WA ataupun nanti bertatap muka saat kita pembelajaran di sekolah. Ada kurang lebihnya saya maaf. Selamat belajar dan semoga semangatnya tetap selalu baru, semangatnya selalu bertambah, dan selamat berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.